Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agus Fani. Saya dari jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Tulungagung. Tujuan saya berdiri di sini, untuk memenuhi syarat tugas magang di MTS Sunan Kalijogo Granding Mojo Kediri. Ya, di dalam magang ini ada beberapa hal yang perlu diobservasi terkait dengan jurusan yang saya ambil ini di Manajemen Pendidikan Islam. Yakni ada satu tentang pengelolaan administrasi kurikulum, kesiswaan, terus humas, sarana dan prasarana, perpustakaan, persuratan, dan yang lain sebagainya. Ada dalam beberapa hal itu ada yang harus diambil salah satu. Di sini saya mengambil satu yang saya observasi, yakni administrasi dan pengelolaan kesiswaan. Oke. Dalam proses pembuatan kerangka acuan kerja ada dasar hukumnya. Yang pertama saya ambil dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan yang kedua saya ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah yang sebagaimana saat ini telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1999. Dan yang ketiga, dasar hukum yang ketiga saya ambil dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga pendidik yang sebagaimana untuk saat ini diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000. Yang keempat, saya mengambil dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Dan yang terakhir atau nomor 5, saya ambil dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0461/U/1984 tentang pembinaan kesiswaan juga. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang gambaran umum dari pengelolaan dan administrasi kesiswaan yang akan saya observasi ini nanti, yang akan saya jelaskan. Untuk saat ini pembangunan di bidang pendidikan diarahkan kepada pengembangan sumber daya manusia. Kenapa kok diarahkan ke SDM atau sumber daya manusia? Nah, hal ini SDM itu sangatlah menjadi aspek penting di semua elemen, di semua aspek. Tanpa adanya SDM itu pasti tidak akan berjalan dengan mulus dan baik. Nah, SDM di sini harus dituntut untuk mengikuti perkembangan yang ada. Saya beri contoh satu. Kan untuk saat ini perkembangan yang sangat meningkat pesat di dunia, di era yang bisa dikatakan di era teknologi ya untuk saat ini. Itu semua itu sudah menggunakan teknologi gitu. Jadi semua teknologi itu sudah merajalela, menguasai semua aspek. Contohnya ujian yang dulu menggunakan kertas atau paper, itu sekarang sudah bisa menggunakan HP, gadget, komputer, lebih mudah, lebih cepat. Nah, itu. Jadi SDM itu atau sumber daya manusia atau tenaga pendidiknya itu harus bisa mengikuti perkembangan yang ada agar lembaga yang dia pimpin itu bisa maju, tidak ketinggalan dengan perkembangan teknologi. Terus yakni tujuan umum dari manajemen kesiswaan adalah untuk mengatur berbagai kegiatan yang terkait dengan manajemen kesiswaan, ya, tentang manajemen kesiswaan. Jadi berbagai manajemen kesiswaan. Setelah itu di sekolah itu tujuannya agar lancar, kegiatan kesiswaan itu berjalan dengan lancar, teratur, serta tercapai sesuai tujuan yang diinginkan. Setelah itu ada beberapa kegiatan dalam proses pembuatan kerangka acuan kerja ini. Dalam kerangka acuan kerja ini saya disuruh membuat kegiatan. Saya ambil 4. Satu pendataan siswa, yang kedua pengerjaan emis, yang ketiga pengerjaan buku induk, dan yang terakhir yang keempat pengerjaan buku leger. Yang satu pendataan siswa. Apa itu pendataan siswa? Nah, pendataan siswa ini dilakukan ketika proses penilaian peserta didik baru. Nah, hal ini saya lakukan karena untuk saat ini juga proses PPDB yang ada di lembaga yang ada untuk saat ini.
di MTS Sunan Kalijaga Branding ini juga proses PPDB, penerimaan peserta didik baru. Itu dengan adanya pendataan siswa ini kan tujuan agar mempermudah pencarian data terkait dengan data-data siswa baru dan bisa diberikan sewaktu-waktu. Hal ini juga dari indikator keluaran. Yang kedua tentang pengerjaan emis. Kegiatan emis ini, pengerjaan emis ini indikator keluarnya yakni kan emis ini kan data dikirimkan ke pusat. Data dikirimkan ke pusat melalui server atau laman yang ada atau yang disediakan oleh pusat melalui perantara admin dari kabupaten gitu. Setelah itu yang keempat, pengerjaan buku induk. Buku induk itu bisa dikatakan buku besar gitu. Dengan adanya buku induk ini diharapkan bisa mempermudah pencarian data-data. Di dalam buku induk ini semua data siswa itu ada satu, dijadikan satu. Dan yang keempat tentang pengerjaan buku leger. Buku leger ini yakni buku rapot. Di dalam buku leger ini terdapat nilai dari siswa-siswa yang ada, nilai dari proses pembelajaran sampai ujian terakhir itu. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan dari beberapa kegiatan yang saya lakukan itu tadi. Yang pertama tentang pendataan siswa. Metode yang saya laksanakan yakni memasukkan data siswa baru ke dalam buku Kleper ya. Memasukkan data siswa terkait ke dalam buku Kleper. Buku Kleper itu ya sejenis buku yang sudah disediakan oleh lembaga, itu isinya itu tentang siswa-siswa baru gitu. Tahapan tentang pendataan siswa ini ya tadi, pertama ada siswa masuk, saya data, setelah itu dimasukkan ke buku sekolah, setelah itu memasukkan data siswa itu ke dalam komputer yang ada, ya ke dalam komputer yang disediakan, jadi lebih enak itu. Yang kedua ada pengerjaan emis. Itu tadi emis kan sifatnya online itu. Metode pelaksanaan yakni memasukkan data siswa secara online dan dikirimkan ke pusat, itu metodenya. Tahapannya yang pertama mencari data siswa, informasi siswa di dalam buku-buku ya seperti buku Kleper, setelah itu buku induk dan lainnya. Terus yang kedua memasukkan data tersebut ke dalam dashboard atau website yang sudah disediakan oleh pusat, yang disediakan oleh pusat. Yang ketiga ada pengerjaan buku induk. Ada yang bisa dikatakan buku gede itu besar. Metode pelaksanaannya satu yakni memasukkan data siswa secara universal atau semua terkait identitas siswa dan nilai siswa dalam sebuah buku besar. Ya bukan besar itu ya berarti gede itu enggak, ya cuma istilahnya. Tahapannya yaitu tadi saya memasukkan data siswa berdasarkan buku Kleper yang ada. Setelah itu memasukkan nilai siswa berdasarkan buku leger atau rapot. Setelah itu kegiatan yang keempat mengenai pengerjaan buku leger. Metode pelaksanaan yang saya jalankan yakni memasukkan data terkait nilai siswa ke dalam buku rapot. Kan leger itu rapot. Jadi yang pertama itu tadi memasukkan nilai siswa. Dan yang kedua memasukkan nilai tersebut ke dalam buku rapot itu. Yang pertama kan mencari informasi nilai dari guru dan selanjutnya memasukkan ke dalam rapot. Oke, itu ada beberapa kegiatan ya. Setelah itu ada pelaksanaan dan penanggung jawab kegiatan. Pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh saya sendiri, Muhammad Agus Fani, selaku mahasiswa magang yang ada di MTS Sunan Kalijaga Branding Mojo Kediri. Penanggung jawab kegiatan ini yakni dari Waka Kesiswaan dari MTS Sunan Kalijaga Branding Mojo Kediri dan
KTU. Maka kesiswaan yang ada di MTS Sunan Kalijaga di MTS Sunan Kalijaga Granding Monjogediri yakni dijabat oleh Bapak Eko Wahyudi SPD dan Bapak KTU yakni Bapak Fatkuninton ya selaku KTU yang ada di lembaga tersebut. Oke, terima kasih ya. Itu tadi beberapa kerangka acuan kerja dari magang saya. Itu tadi sudah saya terangkan, ada beberapa kegiatan yang 4 tadi, ada pendataan siswa, setelah itu pengerjaan emis, setelah itu pengerjaan buku leger atau terus, dan yang terakhir itu ada buku induk atau buku besar. Nah, sudah ada juga kegiatan-kegiatan tahap-tahapannya dan metodenya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salahnya, saya selaku mahasiswa magang, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.